Sudah, Pak. Udah sharing kelihatan nggak teman-teman? Sudah, Pak. Apa? Nah, jadi suaranya jelas nggak teman-teman? Jelas, Pak. Lah. Kok suara saya nggak itu? Halo, tes. Coba balas bicara. Apa? Masuk, Pak. Masih. Oke, jadi ceritanya, ngerti nggak materinya? Jadi kita hari ini belajar mengenai pre-acquisition, interim acquisition. Jadi kita memperolehnya tidak pada tanggal 1 Januari. Ya, ini sebagai contoh misalnya si P membeli saham S 70% pada tanggal 1 September 2015 senilai 105 juta. Jadi beli 1 September. Maka masalah yang muncul pertama adalah, jadi kan ketika kita mengkonsolidasikan data yang ada pada laporan keuangan yang sebelum dikonsolidasikan, itu kan kita menjajarkan laporan keuangannya induk dan anak. Itu data yang ada pada tanggal berapa? 31 Desember dan juga 1 Januari. Kan datanya itu aja kan? Nah, maka langkah yang pertama, kita nanti ketika menghitung selisih harga beli dan claim value, ya itu kita harus menggunakan data tanggal beli. Oke, data tanggal akuisisi, selisih harga akuisisi dan jangan beli. Jadi pahami nggak maksudnya? Nah, jadi jangan langsung menggunakan data yang ada di laporan keuangan, tetapi kita harus sesuaikan dulu agar tanggalnya agar net aset yang kita bandingkan itu adalah net aset sesuai dengan tanggal akuisisi. Jadi tidak pada tanggal 1 Januari. Oke. Terus yang kedua, di sini nanti kita juga harus, ketika kita melakukan konsolidasi, kita akan membandingkan antara induk dan anak. Ini kan ada LK-nya induk, LK-nya P. Di sini ada LK-nya S, ya. Nah, yang pertama kan ada laporan laporan ya. Ada sales. Sebentar, saya geser dulu. Ada sales, terus ada COGS, terus ada expense kan. Oke, ini misalnya di sini ada 100, di sini ada 50, di sini ada 20, misal gini ya. Ini kan si anak misalnya salesnya ada 50, di sini ada 20, di sini ada 10. Oke, maka ini akan menjadi sama dengan ini. Kok sama sih? Sama dengan ini. Dikurang ini. Oke, kan segini kan. Nah, nanti kan kalau dijumlahkan, ya misalnya ini tanpa disesuaikan ya, konsolidasi, ini nanti akan menjadi ini ditambah ini saja kan. Nah, nanti akan menjadi 150, salesnya, COGS-nya akan menjadi 70, dan ini sekian. Oke, jadi si punya anak nanti akan otomatis ditambahkan semuanya. Padahal kita belinya tanggal 1 Januari. 1 September. Paham ya? Nah, jadi labanya anak sebesar 20 ini nggak bisa kita klaim semuanya. Ini harus kita hilangkan, harus kita kurangkan yang tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 September. Jadi paham ya? Karena kalau tidak kita kurangkan, ini yang terjadi, ya seluruh laba anak, ini net income anak 20, ini
akan ditambahkan ke sini. Jadi labanya konsolidasi menjadi 50. Maka yang benar nanti labanya sebagian harus dikurangi. Ya, dikurangi berapa jadinya? Kira-kira. Aduh. September itu berarti dikurangi berapa? 8 per 12. 8 per 12. Oke, coba kita kurangi dulu. Nah, ini sama dengan ini dikali 8 per 12. Nah, kok jadi tanggal sih? Ngaco. Sama dengan ini dikurangi dikali 8 per 12. Nah, kan jadi 13. Maka nanti dia dikurangi di sini ya. Ini sama dengan ini. Nah, maka nanti labanya akan menjadi ini. Ya kan, ditambah ini dikurang ini. Nah, laba konsolidasinya seharusnya menjadi 36. Ini contoh, bukan contoh ini loh ya. Paham ya, punya gambaran ya? Nah, yang kita kurangkan laba sebesar 13 inilah yang disebut sebagai apa? Reacquisition. Reacquisition apa income? Nah. Oke, bisa dipahami teman-teman? Jadi seandainya kita itu membelinya pada tengah tahun, ya, maka kita harus mengurangkan pre-acquisition income-nya. Nah, ada dua teknik dalam menghilangkan pre-acquisition income. Ada yang dia bodo amat, ini semuanya ditambahkan semua, berarti nanti di laba ruginya tetap 50 ya. Nah, tetapi nanti dia akan memunculkan expense baru yang namanya pre-acquisition income. Oke, jadi kalau ini nanti akan dikurangkan pre-acquisition income berapa? 13 ini ya, 13 ini ya. Nah, ada yang tekniknya begini, maka akan ketemu net income-nya akan menjadi berapa? Sama dengan 50 dikurangi. Nah, seperti ini. Sama seperti tadi. Nah, ada juga teknik yang kedua, yang B ini, itu dia sales-nya dikurangkan semuanya sama expense-nya. Jadi nanti di sini sales-nya dia dikurangi berapa? 5 per 12 sama dengan ini, kalau 5 per 12 ini dikali 8 per 12. Nah, begitu juga dengan ininya. COGS sama expense-nya. Maka nanti konsolidasinya menjadi begini. Ini ditambah ini dikurang ini. Nah, nanti maka labanya akan menjadi sama dengan ini dikurang ini, kurang ini. Nah, labanya akan menjadi seperti ini sama. Ini yang tidak pakai pre-acquisition income. Paham? Bisa dipahami ya? Halo? Guys? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya masih nyambung, kan? Oke. Nah, sekarang kita coba praktekkan pada soal ini. Masih mengerti, Pak. Masih apa? Masih nyambung. Oke, saya hapus. Ini, perlu saya hapus nggak ini? Saya hapus saja ya. Ini? Pak. Karena bingung koma-koma, Pak. Namanya juga ngasih contohnya ngasal tadi. Oke. Sekarang kita praktekkan. Jadi ada dua cara ya, ada dua metode ya. Ada yang pakai pre-acquisition income, ada yang dia mengurangkan sales dan juga expense-nya. Tadi sudah saya kasih contohkan. Oke. Nah, jadi ketika seperti ini, pertama kita itu harus menghitung dulu pre-acquisition income. Ini ada ini buat melakukan imajinasinya ya teman-teman ya. Bentar, saya copy dulu. Males gambar. Udah merasa bagus gambarnya. Paste mana sih? Nah, insert aja deh. Oke. Saya hapus semuanya. Oke. Nah, ini yang kita gambarkan seperti ini. Nah, jadi ini namanya income-nya anak. Ini gambaran aja. Income anak itu seperti ini. Ya, ini income anak yang dimulai dari 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Oke.
tanggal 31 Desember. Oke. Bisa paham maksud saya nggak? Ini sekotak penuh ini income-nya anak. Total income anak itu ada berapa? Di sini dikasih tahu dia ada revenue ada berapa? 700. Dia punya expense ada berapa? 460. Dan income-nya dia ada berapa? 240. Oke. Nah, maka di sini itu sama dengan 240. Jadi sekotak besar ini, teman-teman, ini jumlahnya 240. Nah, di sini 240 ini klaimnya itu kan kita bagi dua. Ada klaimnya 70%, ada klaimnya berapa persen? 30%. Oke, maka kita kalikan ini 70%-nya. Jadi secara blok ini yang hijau dan kuning ini adalah klaim laba setahun dari 1 Januari sampai 31 Desember untuk 70%. Ya, kenapa 70%? Karena kita bayangin ini, kita punya sahamnya P ini 70%. Oke. Jadi, kalau setahun kita klaim 70%, maka labanya P itu ada berapa? Yang bisa diklaim dari S 168. Sementara NCI 30%-nya itu setahun bisa mengklaim berapa? 72. Nah, oke. Permasalahannya kita tuh baru membeli tanggal 1 September. Paham ya? Maka yang bisa kita klaim itu hanya yang kotak hijau saja. 70% dari 1 September sampai 31 Desember. Jadi yang kotak ini saja. Maka ini adalah ini, ya kan? Dikalikan berapa? 4 per 12. Bisa dipahami teman-teman? Aduh, ini 4 per 12 ya. 4 per 12. Jawa. Yang ini 8 per 12. 8. Oke, maka yang ini akan menjadi ini dikalikan 8 per 12. Nah, sementara untuk NCI, ya, ini kalau kita mau bagi ya, berarti sama dengan ini dikalikan 8 per 12. Maka yang untuk 4 bulan terakhir menjadi sama dengan ini dikalikan 4 per 12. Paham ya? Nah, jadi kalau kita balik lagi ke laporan laba rugi tadi, itu kan nanti kita jumlahkan semua ya. Nah, berarti kalau kita jumlahkan semua, tidak kita kurangi apa-apa, maka nanti dikonsolidasi akan apa? Akan kita akui semuanya berapa? 240 masuk laba konsolidasi. Padahal haknya si induk itu hanya 70%, kan? Mulai 1 September sampai 31 Desember. Jadi hanya ini saja, kotak hijau ini saja. Nah, maka nanti di sini di teknik yang ini kita akan munculkan kita akan munculkan beban baru yang namanya pre-acquisition income. Berarti pre-acquisition income-nya di sini nanti ada berapa? 112.000. Dan juga nanti kita akan gunakan dengan apa? NCI expense. Nah, kalau sudah dikurangkan segini, maka biar jadi hijau, NCI expense-nya berapa yang kita kurangkan? Ini semua 72. Bisa dipahami? Jadi nanti selain kita menambahkan beban dan juga mengurangi beban dan juga pendapatan, berarti nanti kita munculkan dua beban baru yang namanya pre-acquisition income dan juga NCI expense. Maka setelah dikurangi hijau dan merah ini, maka yang menambah ke konsolidasi tinggal berapa? 56. Oke. Nah, berikutnya untuk yang dividen. Ya, untuk dividen. Dividennya dia bayar 2 kali. Tanggal 1 April dan juga tanggal 1 Oktober. Ya. Nah, ini kan kita belinya tanggal 1 September. Ya. Maka ada satu pembayaran itu terjadi sebelum akuisisi, ada pembayaran terjadi setelah akuisisi. Oke, ini sama kayak tadi, kita akan bagi. Ini yang 70% sebesar 42 itu dibayarkan ke 70%, sebesar 18 dibayarkan ke yang 30%. Begitu juga dividen setelah tanggal 1 September 42 yang kita terima itu hanya ini, ya kan, yang 18 untuk apa? NCI. Maka yang akan kita
jurnal di pendapatan kita realnya kan hanya akan menerima dividen 42.000 kan. Jadi kita akan mengakui dividen income sebesar berapa? 42.000. Jadi hanya ini saja nanti yang kita eliminasi di dividen income di debit, kreditnya apa? Apa namanya? Halo? Kreditnya apa? Dividen income di debit, eliminasi itu loh. Kreditnya dividennya CS. Maka masih ada ini dan ini yang belum kita eliminasi. Yang ini kan nanti akan kita eliminasi di jurnal NCI expense. Berarti nanti kita harus tambahkan ini lagi di jurnal eliminasi. Susah dibayangkan ya. Oke, langsung kita praktekkan. Oke. Ini halo. Ini ada yang nanya siapa? Yang ini bisa dipahami nggak teman-teman? Halo? Jadi nanti kita tuh harus mengurangkan, biar dapat ini aja ya, kurangkan ini. Dan juga ini. Begitu juga untuk dividen. Dividennya S nanti kan harus hilang semua. Oke, nanti biar lebih gampang, nanti kita lihat berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita menghitung dulu. Jadi kita pada tanggal 1 September 2015, kita beli 70%. 70% saham S. Seharga berapa? 1.050.000. Salah. 50.000. Ini 70%, maka 100%-nya ya karena tidak diketahui nilainya NCI ya, berarti sama dengan ini dibagi 0,7 sudah 500. Nah, biasanya kan kita langsung bandingkan dengan apa namanya book value S. Ya, book value S itu terdiri dari common stock tanggal 1. Kok ke situ dia? Common stocknya itu harus per tanggal 1 September. Oke. Begitu juga RE-nya. RE-nya juga harus tanggal 1 September. Oke. Common stock-nya tidak berubah, teman-teman. 1 September itu dia jumlahnya tetap berapa? 1 juta. Sementara RE-nya per tanggal 1 September itu jumlahnya akan menjadi nanti ya, ini sama dengan saya tulis di bawah aja deh. RE 1 September itu saldonya adalah dari RE 1 Januari. 1 Januari berapa jumlahnya? 250. Nah, nanti akan ditambah dengan MI ya, 1 Januari sampai berapa? 1 September. Oke. Itu berapa? Net income-nya 1 Januari sampai 1 September. Sama dengan 240 dikali 8 per 12. Ini 160 dan dikurangi dengan dividen ya yang dikeluarkan 1 Januari sampai 1 September. Yang dikeluarkan ada berapa dividennya? 60.000. 60.000 dari mana ini? Ya, 1 April bayar sekian. Oke. Maka RE 1 September itu akan menjadi saya taruh sini ya, akan menjadi sama dengan ini ditambah ini dikurang ini. Nah, 350. Oke. Di sini ya. Sorry, di sini aja. Alah bingung di sini deh. Nggak penting. Maka jumlahnya akan menjadi sekian. Oke, maka total ini akan menjadi berapa? 1.350.000. Oke, kita kurangkan dengan ini, maka akan ada ekses berapa? 150. Oke ya, paham ya? Jadi dari pembelian ini muncul ekses 150. Caranya seperti ini. Jadi kita bandingkan dengan book value per 1 September, di mana kita peroleh RE-nya adalah 350. Jadi sudah 350. Berarti akan ada ekses 150, tidak ada keterangan, maka ini akan kita jadikan apa?
Oke ya. Oke, berarti kita bisa kerjakan jurnal eliminasinya. Eliminasi yang pertama, kita lakukan eliminasi. Eliminasi apa? Dividen income. Nah, dividen income yang kita terima itu hanya yang setelah 1 September. Karena kita belinya 1 September kan, berarti yang dividen yang dibayarkan 1 Oktober 60.000. Kita hanya menerima 70%-nya atau 42.000. Ya, maka yang ada di penjurnalan kita itu adalah dividen income sebesar 42.000. Itulah yang kita eliminasi. Kita hapus dulu dividen income. Debit kreditnya adalah dividen punya si S. Berapa yang kita hapus? 42. Nah, baru kita buat ini kejauhan ya, di sini aja kali ya. 42.000. Oke. Baru yang berikutnya kita eliminasi apa namanya, investment in S. Nah, jurnal eliminasinya teman-teman itu hampir sama dengan jurnal yang biasa. Oke, itu kita jurnal common stock ya per tanggal 1 Januari. Jelas ya. Berikutnya kita juga kita hapus yang ada di laporan keuangan anak kan, yang ada kan 1 Januari ya, 1 Januari. Berikutnya nanti kita akan munculkan goodwill ya. Aksesnya ada goodwill. Goodwill, ada berapa goodwillnya? 150. Ini 150. Ini 1 juta. Ini 250. Oke. Terus berikutnya yang kita kredit nanti adalah, kalau biasa ya kita kredit apa? Investment dan juga nanti NS-nya akan kita hapus sebesar saldo investasi kita dengan metode cost berapa? 105. Oke. Nah, biasanya kan seperti ini kan, terus sisanya NCI. Oke. Nah, karena kita belinya di tengah tahun, kita akan munculkan beban baru yang kita sebut sebagai apa? Pre-acquisition. Bedanya di situ sudah paham ya, kita tambahkan pre-acquisition income dan juga nanti kita juga kurangkan dengan ini pre-acquisition dividend. Pre-acquisition dividend. Oke, jumlahnya di sini sudah kita cari tadi. Jumlahnya ini berapa? Pre-acquisition income-nya 112.000. Sementara dividen pre-acquisition-nya itu ada berapa? 42. Oke. Nah, tetapi akun pre-acquisition dividen itu tidak kita munculkan ya. Jadi yang kita kredit nanti langsung dividen S. Oke ya. Paham ya? Ini saya sengaja salahkan dulu biar maksudnya tuh itu loh. Kenapa kok dividen S dikurangkan? Oh, ini pre-acquisition dividen. Oke. Baru sisanya adalah NCI. Nah, di mana NCI-nya itu adalah sebesar ekuitas anak pada 1 Januari, NCI 1 Januari. Oke. Ekuitas anak di 1 Januari itu ada common stock, terus ada RE, dan juga ada goodwill. Sayangnya goodwill 1 September ya agak tidak konsisten ya. Ada goodwill. Jumlahnya ada berapa CS-nya? 1 juta. Banyak kan nggak sih? Terus RE-nya 250.000. Goodwill-nya ada berapa? Guys. Goodwill-nya ada berapa tadi? 150. Oke. Ini kita kali jumlahkan. Ya. Ini terus kita kalikan berapa? Berapa persen? 30%. Sama dengan ini dikali 0,3. Nah, berarti di sini ada 402. Nah, balance enggak? 1512, 1512. Nah, paham ya?
Apakah kalian masih di sana, di sana, di sana? Masih, Pak. Insya Allah paham, Ya, Pak. ya, bisa dipahami ya. Ini hampir pasti keluar ujian loh. Nah, baru yang berikutnya, ya tadi kan di jurnal ini kita sudah menghapus ini ya. Hapus income sudah kita munculkan di beban nanti ya. Berarti di laporan laboratorium konsolidasi akan muncul ini 112. Berarti kita sudah menghilangkan ini pendapatan anak sebesar 112. Oke, baru yang terakhir kita jurnal NCI expense ya. Sebesar tadi sudah kan ini sudah dihilangkan. Biar tinggal ini ya, NCI yang kita hapus itu berarti ini semua nanti. Oke, jadi 30% dari pendapatan anak. NCI expense-nya akan kita ambil berapa ini berarti? 72.000. Oke. Sementara dividen sudah kita hapus berapa tadi? Pertama ini 42. Ini sudah kita hapus 42 yang ini. Terus berikutnya di sini juga sudah kita hapus lagi 42 yang berakuisisi, berarti yang ini sudah kita hapus. Berarti dividen yang belum dihapus itu ada berapa? Ini semua 36. Oke, maka di sini dividen S kita hapus itu semuanya sama dengan sisanya kita masukkan ke N berapa? 36 dikurangi 7 dibagi 36 sama 36 juga. Benar deh. Oke. Dengan demikian selesai jurnal eliminasi. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi kan yang atas kan cari apa tuh, Pak? Nilai akuisisi sahamnya kan pakai yang Januari sampai September ya, Pak. Makanya RE-nya berubah. Yang 1 September, jangan bilang Januari sampai September. Tapi per 1 September, kalau neraca kan ngomongnya per tanggal tertentu. Terus? Berarti kalau misalnya beli gitu, untuk mencari tahu besarnya ekses gitu, per tanggal pembelian gitu ya, Pak? Ya, harus real per tanggal pembelian. Tapi Pak, dieliminasi ya. Jurnal Januari gitu, Pak. Ya, kenapa? Ini buat simplicity aja. Kenapa per 1 Januari? Karena di laporan laboratorium anak yang ada itu adalah RE per 1 Januari. Anak memiliki RE per 1 September enggak? Enggak, Pak. Yang di laporan laboratorium, di laporan perubahan ekuitas itu loh. Ngerti kan? Urutannya konsolidasi itu loh. Nah, iya, Pak. Ini untuk memudahkan aja. Ini teknik. Jadi akuntan itu kan sebenarnya kan orangnya kan malas-malas ya. Dia itu mau gampangnya saja. Oh ya udah. Kalau ngomongin benernya, ya kan. Sebenarnya kan harus per 1 September gitu kan. Tapi kan nanti harus munculin macam-macam angka lagi kan. Alah, ya udah pakai ini aja. Maka muncullah yang lain tuh angkanya jadi seperti ini, seperti ini. Tapi kan kurang lebih sama ya. Berarti tapi Pak, saya mau tanya Pak, yang cari NCI 1 Januari ini tuh, kan ini goodwill-nya kan per September ya Pak? Emang relevan kalau dimasukin ke 1 Januari? Iya, relevan. Relevan. Jadi kita ya itu tadi karena tidak konsisten ya. Makanya di sini juga tidak konsisten. Baik. Agak kurang itu tapi ya udah. Jadi nanti ada kayak semacam time lag gitu loh. Jadi untuk eksesnya nanti antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 September itu kayak ada waktu yang terlewat gitu. Anggap aja begitu. Berarti nanti kalau ya, gampang aja soal kompleks kasus yang mungkin nanti kurang begitu secara praktis. Iya. Ya. Nanti kenapa? Izin Halo, Pak. Saya terputus ya. Iya, Pak. Berarti kalau misalnya nanti Pak soal kompleks kasus yang kita harus eliminasi excess value Pak. Nah, ada goodwill di September gini, yang kita eliminasi ya cuman yang sesuai September itu ke Desember Pak.
Iya, maksudnya amortisasi. Iya. Amortisasi kan? Iya, ya amortisasinya dari September Desember karena kan memang adanya dari tanggal segitu. Ini misalnya ini bukan goodwill nih, ini misalnya paten misalnya. Ya, Iya. misalnya ini paten nih. Ya, ini tetap kita munculkan paten pas ngitung di sini juga per tanggal 1 September, tetapi kita jumlahinya dengan CS dan RE di tanggal 1 Januari, tapi patennya tetap kita hitung di tanggal 1 September. Paham, Pak. Oke, Baik, nah, Pak. berarti amortisasinya nanti tetap 1 September. Ya, biar praktis aja. Yang nanya lain? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau yang tadi diganti itu gimana Pak yang dividen S itu? Eliminasi yang yang tadi kan pre-acquisition dividend. Oke, jadi biar mempermudah pemahaman ya, saya menuliskan di sini tadi. Jadi ya di sini yang kita jual itu seperti biasa, CSRE Access sama investment dan NCI. Cuman kita tambahkan pre-acquisition income dan juga pre-acquisition dividend. Paham ya? Ini pre-acquisition income-nya, ini pre-acquisition dividend. Tetapi untuk pre-acquisition dividend dia tidak dicatat pada akun sendiri, tetapi langsung mengurangkan pada dividennya. Kayak begitu. Jadi di sini yang kita jual akunnya hanya dividen S. Ya, tetapi sejatinya ini adalah pre-acquisition dividen, yaitu dividen yang kita terima di tanggal ini tuh loh. Nah, kan ya, yang kuning ini. Terima kasih Pak. Ya, ini biar gampang saya kasih warna yang sama ya. Ini kuning. Ini berarti ini kuningnya. Ini kuning, ini berarti jangan diwarnai. Ini color. Ini dividen income-nya berarti yang kuning. Kok kuning? Yang hijau. Yang hijau. Terus pre-acquisition income-nya yang kuning. Kuningnya ini begini deh. Terus berikutnya ini nggak usah. Ini nggak usah. Ini NCI expense-nya yang nggak ada warnanya. Ini kan totalnya. Oke ya. Di itu sendiri ya. Oke, ada lagi? Sudah kayaknya Pak. Oke, nah berikutnya kita kerjakan dengan pendekatan yang kedua. Ini jadi ada juga. Ya, malah jadi repot. No color. Nah, berikutnya kita pakai pendekatan yang kedua. Jadi di pendekatan kedua kita itu nanti akan mengurangkan ya sales-nya dan juga expense-nya. Oke. Jadi kita akan mengurangkan sales dan expense. Jadi nanti kita akan menjurnalnya kurang lebih sama seperti ini. Oke, ini saya copy aja biar kelihatan samanya di mana. Ngapain saya hapus tadi ya? Aduh, dasar aneh. Nah, warnanya saya ulangi dulu.
Tapi, nah, cuman ininya sama ya, dividen income dan dividennya kita jurnalnya sama. Cuman di sini kita tidak menjurnal pre-acquisition income. Ya, yang ini tetap kita jurnal dividen pre-acquisition-nya ada berapa tadi? 40. 40. Bedanya di sini sama NCI-nya. Oke, yang ini sama semua, cuma nanti di sini kita akan menambahkan ada akunnya yang kita di sini itu ada sales. Ya, jadi salesnya itu yang dari tanggal 1 sampai 1 Januari sampai 1 September. Oke. Dan juga nanti kita juga akan kurangkan dengan semua expense, ya, expense dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 September. Oke. Nah, tadi kan di sini total income-nya anak, ya, total income-nya anak ini ada berapa? 240. 240.000. Nah, sekarang dengan pendekatan ini itu jadi berbeda gitu teman-teman ya. Salesnya yang kita jurnal di sini ada berapa? Pastikan salesnya ada 700.000 kan? 700.000 kita kalikan dengan berapa? Berarti 8/12. Nah, nanti akan kita jurnalkan 46667 di sini. Oke. Terus berikutnya expense-nya itu akan kita masukkan berapa? Total expense berapa tadi? 460 dikali 8/12 akan menjadi sekian. Oke. Ini debit, ini kredit. Jumlahnya ada berapa sih? Ini dikurangi ini. Nah, jumlah 160.000 ya kan? Ini dikurangi ini kan 160.000 kan? Nah, berarti pendapatannya si anak dari 240.000 itu dikurangi 160.000. 160.000 itu adalah ini, blok ini loh teman-teman. Nah, ya itu sama dengan ini dikalikan berapa? 8/12. Nah, jadi dengan pendekatan ini, pendapatan yang dihapus itu segini. Jadi nanti kita akan menghapus segini dulu. Oke? Paham ya? Jadi dengan jurnal ini kita mulai sales sama expense ini, ya yang total itu 160, maka dari jurnal ini kita tuh sudah menghapus ini. Paham nggak lucunya teman-teman? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, pertama ini segini. Nah, kan dari total 240 yang ada di laba rugi sudah dihilangkan 160. Maka dengan pendekatan ini menjadi tidak konsisten dengan yang ini, maka nanti NCI-nya hanya akan dikurang sekian. Jadi nanti ketika kita menjurnal NCI, nanti yang kita jurnal di sini adalah hanya 24.000. Paham ya? Jadi tidak 72, kalau tadi kan ini 72. Paham ya? Karena yang kita jurnal di PI itu hanya 112. Ya, maka nanti NCI-nya harus kita kurang sekian. Nah, tapi dengan pendekatan ini, di mana sales-nya kita kurangi semua, sama expense-nya kita kurangi semua, maka di sini hanya bisa kita kurang 24. Oke? Nah, sekarang kita sempurnakan pengerjaannya. Oke? Nah, di sini juga tidak konsisten dengan yang tadi. Ini sama ya, yang ini sama. Yang beda di sini. NCI-nya yang kita isi di sini bukan 1 Januari, tetapi 1 September. Tapi juga tidak benar-benar 1 September. Agak aneh menurut saya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Maksudnya biar sama dengan kelas yang lain. Saya punya teori sendiri. Tapi kalian nanti malah bingung. Udah kita ikutin aja ya. Punya Bu I. Jadi, NCI yang ada di sini itu adalah NCI per tanggal 1 September, tetapi tidak dikurangi dengan dividen. Di mana rumusnya akan menjadi seperti tadi. Mana? Ini sama seperti
mana tadi? Ini ya, ini CSRE sekian, jangan dikalikan dulu. Kodenya diulang dulu. Ini kan ada sekian kan? Ini bukan paten ya, saya ganti dulu lagi. Tadi kita pura-pura jadi paten dulu. Ini goodwill. Nah, kita tambah dengan NI ya, NI tanggal 1 apa? 1 Januari sampai tanggal 1. NI-nya ada berapa? 1 Januari sampai tanggal 1 Desember. 160. Maka saldonya akan menjadi berapa? Jadi kayak yang tadi, cuman bedanya dia ditambah dengan net income 1 Januari sampai tanggal 1 September. Oke, maka nanti akan menjadi saldo 1 September. Anehnya dia tidak dikurangi dividen ya teman-teman ya. Karena dividennya nanti akan dijurnal di sini semua. Ya ini akan menjadi ini kita 1560, oke. Punya berapa persen? 30%. Jadi ini sama dengan 30%. 68. Nah, balance enggak? 1866. 1866. Nah, seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Masih mencoba, Pak. Ya, jadi ini kayak yang tadi, cuman dia ditambah dengan net income 1 September sampai 1 Januari sampai 1 September tambah 160. Jadi sekian. Oke, maka NCI expense-nya nanti akan kita akui kotak merah ini ya, 24. Terus dividennya nanti akan tetap kita kurangi yang diterima NCI sepanjang tahun ini. Ada berapa? 70. Dividen ini ya, 36. Nah, jadi banyakkan dividennya. Nah, maka nanti di sini akan NCI-nya jadi di debit ya. NCI-nya di debit. Berapa? 12. Jadi seperti ini yang pakai pendekatan, ini yang ala Bu Iin ya. Ya, silakan diresapi. Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang NCI expense sama dividennya itu, Pak, maksudnya yang NCI-nya bisa jadi 24.000, tapi dividennya tetap penuh, Pak, nggak perlu dikali persen gitu, Pak. Jadi biar sama dengan yang di depan tadi, ya. Jadi di metodenya ini dia itu meminimalisir perbedaan. Jadi jurnalnya tuh banyak yang disamakan. Jadi kayak dividen income kan sama nih 42. Ini dividen yang diterima anak ya segini, yang diterima induk sekian. Yang di sini dividen yang dikurangkan di sini ini adalah yang ini. Ya kan? Berarti dividen yang belum dikurangkan itu sejumlah ini. Maka di sini dividennya dikurangkan semuanya 36 biar terhapus semua dividen S. Makanya di sini tetap 36. Tetapi NCFP-nya hanya 24. Kenapa hanya 24? Karena tadi sudah dikurangkan segini semua. Paham ya? Oh, iya ya, Pak. Ya, makasih, Pak. Ya.
Ini masih meresapi. Berarti belum bisa ke soal berikutnya ya. Ayo lanjut, Pak. Mau lanjut. Soal yang beda itu soal nomor berapa? Yang kasus kayaknya. Iya, Pak. Coba kasus, Pak. Kasus berapa? Kasus 1 atau 2, Pak. Ya, apa-apa, Pak. 1, Pak. Enggak, yang beli di tengah periode itu. Belinya yang apa namanya? Reacquisition. Apa nomor 3? Saya kasih ngasih soal nomor 3 enggak? Maksud dengan harga apabila kelebihan telah bagi dividen pada ini biasa ini. Nomor 2. Ini kan pengerjaannya sama ya teman-teman ya, cuman ada worksheet-nya aja gitu loh. Saya mau nyari soal yang step by step. Yang step by step yang mana? 3 mungkin, Pak. Hah? Belum ya? Soal 3. Soal 3. Latihan kan? Latihan ya? Oke. Yang step by step sebentar. Bentar ya. Oke, saya kopas dulu. Membeli 40%, 4.200 untuk ini. Bukan, ini bukan step by step guys, salah. Ini malah kita milih soal 2. Kasus berapa? 3 mungkin, coba, Pak. Bukan, ini biasa ini. Oh iya. Ini yang 5, tadi interim doang. Kasus 5. Enggak, ini juga step by step kok. Ini bukan step by step. Ini biasa kayak yang tadi, cuman lebih kompleks aja. Emang saya masih PR kasus 5. Kok malah enggak ada ya? Perasaan kemarin sudah saya pilih sudah ada. 4, Pak. Iya. P membeli 70% dengan bayar ini. Nah, itulah ini enggak, ini yang tambahan lain. Tadi tugas saya nomor berapa aja sih? Saya udah lupa. 2, 3, 5, 6, 8. 1, 3, 4 kalau kasus. 1, 1 membeli saham dengan nilai sekian, membeli kembali saham 180 lembar ini. Menjual 60 saham. Enggak, ini harus pertemuan besok baru bisa nomor 1, jangan jadi PR dulu ya berarti ya. Yang nomor 1 enggak jadi PR dulu teman-teman kasus. Nomor 2 juga nggak bisa. Nomor 2 nggak jadi PR juga ya.
Salah ngasih kasus saya. Nomor 2 jangan dulu. Yang saya cuma nomor 3, guys. Ya udah nomor 3 dulu aja ya. Step by stepnya kita nggak jadi latihan. Oke. Nomor 3. Step by stepnya nanti saya cari lagi deh. Nomor 3 ya. Mana Excelnya? Dimana melengkapi worksheet. Worksheet berapa? 1. Worksheet 1. Ini ngomong-ngomong waktunya udah mau habis, guys. Cepat aja ya. Iya, Pak. Mana. Oke, jadi sales LPS sudah ada semua. Ini expense-nya nanti tinggal dilengkapi ya, teman-teman ya. Oke. Yang S sudah ada kan, datanya 460, ada 900, operating expense, rent expense, depreciation, interest, itu sudah ada semua. Tapi kita kan pakai yang PI kan ini kan, jadi tidak digunakan semua. Oke, sekarang kita cari PI-nya dulu. Kita belinya tanggal berapa di sini? 1 April ya, kita belinya 1 April. Bisa di sini, saya besar deh. April. Perfeksionis nih. Nah. Oke. Jadi ini hijau. Mana hijau? Ini kuning, ini merah. Ini ya, gambarnya ya. Kita belinya tanggal 1 April. Ya, 1 April. Terus laba anak ada berapa totalnya? 400. Oke, maka kita bagi dulu ya berapa persen? 80%. Dan juga si MCI punya berapa? 20%. Oke. 20%. Maka ya yang masuk sini itu nanti berapa? Ini berarti 3/12 ya. 3/12. Sementara yang ini kok 13. PNS kuncinya ada 13. Ini adalah berapa? 9/12 ya. 9/12. Maka yang masuk sini kita hitung dulu. Ya, yang masuk hijau ini akan menjadi 80%, ini 80%. Yang masuk sini berarti sama dengan berapa? Ini dikali 52. Ini saya nutup kelas dulu ya di portal ya. 1/12. Oke, maka ini kan 40 nih, 400. 400 ngerti nggak dari mana? Dari ini ya, net income-nya anak ini loh. 400 kita bagi, jadi ini 320, ini 800. Maka
nanti ini nggak perlu ya sebenarnya ya, nggak usah, karena nanti yang masuk NC expense tetap 80. Oke, maka yang masuk pre-acquisition income itu adalah sama dengan 320 dikali berapa? Berapa? 3/12. Oke, berarti yang masuk income-nya kita nanti berarti sama dengan 320 dikalikan 9/12. Nah, oke, sudah bisa di jurnal. Oh, dividennya dulu, Pak. Oke, dividen. Dividen. Dividennya ada berapa yang dibagi? Bagi dividen sebesar 4.000 dan 60.000. Dividennya ada 100 nggak di sini? Enggak. Berarti ini ada 40.000 pada tanggal berapa? 1 Maret ya? Ya, berarti 40.000 yang sebelum, yang sesudahnya ada 60.000. Nah, di sini akan kita bagi yang dapat kita dengan ini kali pemalakan sama dengan ini dikali pemalakan. Oke. Yang ini sama dengan ini dikali 0,2. Salah. Yang ini dong. Yang ini sama dengan ini dikali 0,2. Oke, maka totalnya kita yang ini sama dengan 20. Oke. Lah kok ditambah dikali? Ditambah. Kalian ngerti yang saya lakukan kan? Halo. Berarti kita tinggal repetisi saja soal ininya, jurnalnya. Males ngetik ya. Dividen income pada dividen ada berapa jurnalnya? Belum kita hitung itunya ya. Kita hitung dulu deh kalau begitu sebelum kita membuat jurnal. Kita hitung dulu. Kita beli berapa tadi? 80%. Oh, apanya Pak? Yang berapa Pak? Kita beli tanggal 1 April kan? 1 April. Beli berapa persen? 80%. 80%. Ya. Seharga berapa? 1 juta Pak. Juta. Oke. Satu juta. Ya, 1 juta ya. Nah, terus kemudian bandingkan dengan ekuitas anak. Di sini diketahui ekuitasnya anak pada tanggal 1 ada berapa? Ekuitasnya S, ya kan, itu ada CS. Ada berapa? CS-nya? Nomor tuh Pak. 600.000. 600.000. Terus kemudian apa? RE 1 Januarinya 300.000 Pak. 300.000. Oke. Nanti kita tambahkan dengan biar nggak naikin, kita tambahkan dengan apa? Income. Ya, net income 1 dan sampai 1 April. Berapa? Berarti ini sama dengan tadi net income ada berapa kita? 400.000 kan? 400.000 dikalikan 3/12. Oke, kita kurangi dengan dividen. Oke, dividen 1 Januari.
Dividen 1 Januari sampai 1 April. Berapa? 40. Ya, 40.000. Maka saldonya ini akan menjadi sama dengan berapa? Ini ditambah ini ditambah ini ditambah 40. ini. Oke. Salah. Hah? Benar ini kan? Bener, Pak. Oh malah ini Bener, Pak. benar ya? Dividennya kurang. Benar ya? Oke. Ini yang 100%. 100%-nya maka sama dengan berapa? Sama dengan 1 juta dibagi 102,50. Oke. Ini ya, saya geser sini aja deh. Pusing. Oke. Sekian, berarti ada ekses berapa? Ini kurang rapi, nanti tolong kalian. Berapa? 290, Pak. Dialokasikannya kemana? Goodwill. Jadi goodwill semua ya? Oke, ini jadi goodwill. Ya, Pak. Oke, sudah selesai. Berarti nanti kita jurnal sama dividen income ke dividen S sebesar yang hijau sini. Berapa dividennya kita? 48. 48. Ini pakai cara satu ya, Pak? Kenapa? Ini pakai cara satu ya, Pak, jurnalnya? Ya. Terus berikutnya pre-acquisition income ada berapa? 80.000. CS 1 Januari tadi berapa? 600, 300. Ini 300. Goodwill-nya berapa? 290. Oke. Investment in S kita 1 juta. Oke. Dividen S-nya berarti yang ini ya, dividennya ya, 30. Aku goodwill-nya salah, Pak. Kenapa? Oh iya ya. Kok bisa salah sih? Berapa? 290. Investment in 1 juta. Dividennya berapa tadi? Dividennya yang ini kan berarti ya? 32. Oke, berarti NCI-nya itu di 1 Januari. Ya, 1 Januari kan berarti saldonya kita ada ini, tambah ini, sebentar. Ada apa namanya? CS, terus RE. 1 Januari semua ya ini ya, 1 Jan. Ini 1 Jan. Apa? Enggak. Ini kan yang cara pertama. Jadi 1 Januari semuanya. Oke. Ini ya 1 juta. 1 juta. Berapa? 600. RE-nya 300. Goodwill-nya 209. Oke, maka ini jumlahnya sama dengan ini. Kita kalikan berapa persen? 20%. 20% sama dengan ini 238. Nah, kita cek sama enggak? 1270 balance ya. Berarti NCI expense nya kan semua kan ini kan segini ya, 80. Ngerti apa raca? 80. Dividennya itu berarti semua segini berapa? 20. Berarti NCI-nya akan ditambah 6. Udah tinggal masukin. Kan? Iya Pak, pakai rumus. Ya iyalah. Kan biar cepat kuliahnya. Oke? Halo? Oke, Pak. Oke, berarti ngerti
ya cara aplikasinya di worksheet ya. Berarti tinggal dimasukin aja nih. Jadi rumusnya ini loh, kalian jangan ngapalin ribet-ribet, ya kan? Cukup ini sama seperti biasa, ya kan? Tapi ditambah ada pre-acquisition income sama pre-acquisition dividend. Itu aja. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, novel ini enggak? Terima kasih, Pak. Novel ini Excel ya Pak. enggak mau Pak, saya hafal semua. Mau Pak, mau. Seperti itu, Pak. Kirim Excel Pak. Udah salam tadi. Saya tutup dulu ya.